Kembali ke Penny, ia mencari tahu tentang Franz. Dan Penny menemukan berita bahwa Franz sudah tewas bersama ayahnya 20 tahun yang lalu. Di sisi lain di Tokyo, Max sedang rapat. Ia membahas tentang Komite 9 Mata yang menggabungkan intelijen dari seluruh negara. Beberapa orang menolak Komite 9 Mata tidak disetujui. Di sini Tanner menerima sebuah pesan, berisi sebuah mobil yang tenggelam. Lalu ia mengirim pesan kepada M, "Apa kita yakin Bond berada di London?" M langsung menghubungi Q, di mana keberadaan Bond. Q mengatakan Bond berada di Chelsea. Kembali ke Bond, ia berada di Austria, menuju pegunungan rumah di sebuah salju. Saat masuk ternyata di dalamnya ada White. Bond bertanya di mana orang itu. White tidak mau mengatakannya. Kemudian Bond berjanji kalau White mengatakannya, putrinya akan dilindungi Bond. Pada akhirnya White menyerah dan mengatakan Limericken. White memberikan pesan terakhir kepada Bond, "Selamatkan putriku, dan aku akan menuntunmu ke Limericken." Dan White menyuruh ke klinik Hotler. Setelah itu, White bunuh diri. Lalu Bond mengambil foto White dengan anaknya sejak kecil. Kemudian di kantor pusat, terlihat M bersama Max. Di ruangan Max mengatakan, "Mengapa kau tidak bisa mengendalikan agen-agenmu?" Ia membuka rekaman suara Bond dan Penny. M mengatakan kau mengawasi agen MI6. Max menjawab kami mengawasi semua orang. Kembali ke rumah di pegunungan terlihat Hinks baru tiba. Namun dia terlambat karena White sudah tewas. Bond menggunakan pesawat menuju tempat yang dikatakan White. Setelah mendarat, Bond menuju klinik Hotler untuk menemui putri White yang bernama Madeleine Swan. Setelah bertemu, Swan mengajukan beberapa pertanyaan untuk pemeriksaan kejiwaan. Di tengah percakapan, Bond membahas ayahnya yang sudah bunuh diri. Bond mengatakan bahwa ia sudah sepakat dengan White untuk melindunginya. Swan tidak percaya dan mengusir Bond dari tempat itu. Bond menunggu di ruangan bawah. Kemudian Q datang menghampirinya. Ia ingin kembali membawa Bond. Kalau tidak, reputasinya akan hancur. Bond mengatakan bahwa Franz masih hidup, tapi Q tidak percaya. Setelah itu, Bond memberikan sebuah cincin yang mempunyai simbol. Bond menyuruh Q untuk mencari tahu cincin tersebut. Kemudian Bond melihat Swan di bawah Hinks dan anak buahnya. Bond mengejar namun mereka sudah berangkat. Kembali ke Q saat ia ingin turun, ia naik kereta gantung. Di dalam ia mengecek cincin itu. Q mendapat informasi dari cincin itu. Saat ingin turun ada orang yang ingin menghadangnya. Pada saat mereka lengah, Q langsung lari menjauhi mereka. Kembali ke Bond, ia mengejar Hinks dan anak buahnya menggunakan pesawat. Hinks dan yang lainnya menembaki pesawat itu dan Bond berhasil menyingkirkan satu dari mereka. Setelah itu Bond kembali mendekati mobil Hinks dan anak buahnya. Namun pesawat mengenai pepohonan yang membuat sayapnya hancur. Pesawat terus meluncur di salju dan mengejar Hinks. Seketika mobil Hinks bertabrakan. Bond menyelamatkan Swan dan membawanya ke penginapan Q. Kemudian Q mengatakan kau benar. Franz yang dikira sudah mati ternyata masih hidup. Ia memiliki organisasi dengan orang-orang yang kau bunuh, seperti Les Shipper, White, Skiera, dan Silpa. Franz adalah petingginya. Bond bertanya, apakah kau tahu organisasi mereka? Swan mengatakan, nama organisasi mereka adalah Spectre, dan ayahnya dulu adalah sebagian dari mereka. Kemudian Q memperlihatkan sebuah berita ledakan di Afrika Selatan. Bond menyuruh Q untuk kembali dan Q harus menemukan Limericken. Swan menjelaskan kalau Limericken bukan seorang manusia, melainkan nama suatu tempat. Singkat cerita, Bond dan Swan sampai di sana. Mereka memasuki kamar tempat White dan istrinya dulu. Bond mencari sesuatu di kamar itu, namun tidak menemukannya. Saat Swan tidur, ia melihat seekor tikus memasuki lubang kecil. Bond memeriksanya dan menghancurkan dinding itu. Tanpa disangka-sangka ada ruangan rahasia. Bond menemukan komputer White dan Swan memberikan selembar kertas yang berisi koordinat. Lanjut, Bond memeriksa komputer itu. Dia menyadari bahwa White
mencari seseorang dan mengirim Bond ke tempat itu. Untuk menyelesaikan pekerjaannya, Swan ikut bersama Bond untuk mencari kebenaran ayahnya. Di sisi lain, M menemui Max dan bertanya apa yang terjadi. Max menjawab, rapatnya dijalankan dan Komite 9 Mata telah disetujui, sedangkan program 00 akan ditutup. M kesal kepada Max. Max, kau tidak tahu tentang ini. Max menjawab, ini tentang masa depan, dan kau bukan masa depan. M mengatakan bahwa ini belum berakhir. Malam harinya saat M sendiri, Q dan Penny menghampirinya dan mengatakan bahwa Bond berada di Afrika dan akan segera menuju gurun. Q melihat dari satelit sebuah tempat. M mengatakan kita tidak bisa menolong karena program 00 sudah berakhir dan Bond akan bekerja sendiri. Kembali ke Bond dan Swan, mereka sedang makan malam. Tiba-tiba Hinks datang dan menyerang Bond, lalu mereka bertarung. Dan Bond berhasil melempar Hinks keluar kereta. Keesokan harinya mereka turun di padang gurun dan berteduh di sebuah bangunan. Tiba-tiba sebuah mobil datang menjemput mereka. Mobil itu menuju sebuah rumah milik Franz. Saat sampai, anak buah Franz menyambutnya dan membawa mereka ke kamar masing-masing. Mereka pun dibawa ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada Franz. Di dalam mereka menemui meteor. Franz mengatakan ini adalah meteor tertua yang pernah jatuh di bumi. Lanjut, Franz membawa mereka ke ruang informasi. Saat berjalan, Franz mengatakan kepada Bond, tentunya kau tahu bahwa program 00 berhasil ditutup. Dan untuk apa kau kemari? Bond mengatakan, aku ingin membunuhmu. Anjir, gila tuh. Itu di markas si Franz yang musuhnya yang petingginya gitu. Tapi si Bond ini berani banget gitu. Anjir, gila nggak? Lanjut. Saat sampai di tempat, Franz memperlihatkan rekaman CCTV yang sedang berlangsung di markas. Terlihat M sedang membicarakan penutupan program 00. Bond mengatakan kau membunuh orang-orang tak bersalah dan Max juga pasti bagian darimu. Franz mengatakan bisa dibilang begitu. Lalu Franz memberitahu Swan orang yang dicintai Bond bernama Lid. Ia juga memperlihatkan rekaman saat ia bersama White. Bond menyuruh Swan untuk tidak melihat rekaman itu. Kemudian anak buah Franz memukul Bond hingga pingsan. Saat sadar, Bond sudah terikat dan Franz menyiksanya. Franz ingin menghilangkan ikatan Bond, tetapi Swan tidak tega melihat Bond seperti itu. Swan menghampirinya dan Bond membisikkan, ambil jam tanganku, dalam 1 menit itu akan meledak. Saat Franz ingin menusuk kedua mata Bond, Swan melemparkan jam Bond yang mengenai anak buah Franz dan meledak. Bond dan Swan lari. Di luar, Bond berhasil membunuh semua pasukan dari Franz. Semua bangunan yang dimiliki Franz meledak. Lanjut, Bond mengatakan bahwa ini belum berakhir dan mereka pergi dari tempat itu. Singkat cerita, M. Tanner dan Penny menemui Bond di sebuah gedung. Bond mengatakan bahwa Max telah bersekongkol dengan Spectre. Mereka akan mengendalikan sistem global. Jika tidak dihentikan, maka mereka akan merajalela. Lanjut, mereka melakukan misi, dan Swan tidak ikut dengan mereka. Q mulai meretas sistemnya. Ketika Bond dan M berada di mobil, mereka ditabrak oleh sebuah truk. Ternyata mereka anak buah Franz. Saat mereka memasukkan Bond ke dalam mobil, M kabur dari sana. Anak buah Franz membawa Bond, sedangkan M dijemput Tanner. Saat anak buah Franz ingin membawa Bond masuk, seketika Bond memberontak dan berhasil menghabisi anak buah Franz. Lanjut, Bond menuju ruang bawah tanah. Di sisi lain, saat Max ingin mengakses sistemnya ditolak.
Ternyata di sana ada M dan Q. Max ingin menembak Q, namun pelurunya kosong. Kembali ke Bond, yang memasuki gedung dan melihat Franz masih hidup. Bond menembak Franz namun dilindungi kaca anti peluru. Bond bertanya di mana Swan. Franz mengatakan kau harus mencarinya. Franz juga mengaktifkan bom di gedung, dan bom itu akan meledak selama 3 menit. Lanjut, Franz kabur dari sana, sedangkan Bond pergi mencari Swan. Kembali ke kantor pusat, Q berhasil menghapus sistem. Kemudian Max mencoba melawan M, namun Max terjatuh dari gedung. Saat Bond melihat helikopter Franz, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan. Bond membuka pintu itu dan di dalamnya ada Swan. Ia bergegas melepaskan ikatan Swan. Lanjut, Bond membawa Swan melompat ke bawah dan ternyata Bond sudah menyiapkan jaring di bawah. Gedung itu meledak dan mulai runtuh. Sedangkan Bond dan Swan berhasil keluar menggunakan kapal air. Mereka mengejar helikopter Franz. Bond mencoba menembaki helikopter Franz. Tembakan yang dilayangkan, Bond berhasil membuat helikopter itu terjatuh. Brace! Franz keluar melewati helikopter, sedangkan Bond menaiki jembatan. M juga ada di jembatan itu. Bond menghampiri Franz dan ia menodongkan senjata, tapi Bond tidak menembak Franz karena dia sengaja untuk mempermalukan Franz sang penguasa. Finish it. Out of bullets. Kemudian Bond menghampiri Swan. Kembali ke M. Aku akan menahanmu atas pemerintahan Inggris. Kemudian Bond datang ke tempat Q. Ia meminta sesuatu. Ternyata Bond meminta sebuah mobil. Bond dan Swan pun pergi untuk ya sudahlah. Wah, tahu kok pikiran kalian mau apa sih mereka berdua. Dan film pun berakhir. Oke guys, gimana filmnya? Seru bukan? Nah, jika kalian ingin melanjutkan film ini, nanti Wah akan bahas ya. Soalnya ada film-film yang baru yang James Bond juga sama kelanjutan dari film ini ya guys ya. Nantilah Wah bahas gitu. Jika ingin dibahas, komen aja gitu. Dan Wah juga mohon maaf ya karena Wah jarang upload, karena Wah ada kesibukan di luar YouTube, oke? Tapi Wah gak bisa ngungkapinnya sekarang gitu. Nantilah nanti Wah kasih tahu lah kepada kalian gitu, oke? Pokoknya mah terima kasih yang masih support Wah hingga saat ini ya guys ya. Terima kasih banyak dulur semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak ya. Pokoknya mah jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe aja. Nah, nanti komen aja, Wah lanjutin dong film yang terbarunya James Bond. Oke, nanti Wah lanjutin. Oke, guys. Oke, terima kasih dan selamat tahun baru ya guys ya. Semoga bisa mencapai apa yang kita inginkan di 2022. Oke, nanti Wah pokoknya mah surprise lah. Oke. Assalamualaikum.